Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbaikan tanah dengan metode pemadatan dangkal. Sebelum kita masuk ke pemadatan dangkal, ada yang salah makna mengenai compaction dan consolidation. Kita bahas dulu mengenai compaction atau pemadatan versus konsolidasi. Sebenarnya pemadatan itu adalah proses keluarnya udara dari pori-pori tanah akibat beban dinamis sehingga kepadatan tanahnya meningkat. Jadi dengan kata lain, ini ada tanah, ada udara, komponen tanah ada udara, air, dan tanah. Kemudian karena adanya compaction atau pemadatan itu akan mengalami pengurangan volume udara. Bedanya sama konsolidasi adalah konsolidasi ini proses keluarnya air dari pori-pori tanah akibat beban statis sehingga menyebabkan volume tanah berkurang. Jadi udara tidak diperhitungkan pada konsolidasi, hanya air dan tanah saja. Jadi konsolidasi menyebabkan pengurangan volume air. Nah, ini bedanya pemadatan dan konsolidasi. Dan kemudian pemadatan itu sendiri terbagi lagi menjadi dua. Ada shallow compaction atau pemadatan dalam dan ada pemadatan dangkal versus deep compaction atau pemadatan dalam. Pemadatan dangkal ini bekerja di permukaan tanah di mana materialnya dipadatkan per lapisan. Jadi timbunan itu kalau di lapangan kita lihat itu dia dipadatkan per lapisan. Jadi dihitung dulu berapa sentimeternya baru dipadatkan. Kemudian dipadatkan sampai density yang ditentukan. Density maksudnya ini adalah kepadatan relatif. Jadi ini akan dibahas di next slide ini. Kemudian deep compaction ini beberapa metode ya. Seperti blasting, vibro compaction, dynamic compaction, and compaction voting. Itu kita bahas di next meetingnya. Kemudian tujuan pemadatan ini terbagi secara garis besar. Ini saya sebutkan 5 dulu. Yang pertama itu meningkatkan daya dukung tanah. Yang kedua itu meningkatkan kuat geser tanah. Kemudian mengurangi penurunan tanah, mengurangi permeabilitas tanah, dan mengurangi perubahan volume akibat perubahan kadar air. Jadi ini ada butiran tanah yang bersifat elus ya. Nah, di sini kita lihat ada pori-pori udara terlalu besar. Nah, ini. Kemudian pemadatan ini bertujuan untuk, ini dia. Supaya tanah itu menjadi dense, menjadi padat, rongga udaranya berkurang. Sebelumnya itu di mekanika tanah 1 kita sudah adakan pengujian laboratorium. Nah, ini pemadatan di laboratoriumnya. Kita menggunakan ada 2 ya. Standar Proctor test. Ya, ini alatnya yang kecil. Yang standar Proctor test ini mengacu ke STM D689. Kemudian ada the modified Proctor test. Nah, ini yang lebih besar alatnya. Ini kita mengacu ke ASTM D1557. Nah, ini dia. Kemudian ini adalah alat pemadatan secara digital. Jadi dia memadatkan otomatis. Nah, kemudian ini miniatur compaction di Harvard University. Nah, kita masuk ke standar Proctor test. Di sini kita lihat ada metode A, B, dan C. Di sini ada diameter of mold-nya. Jadi diameternya itu A dan B sama 11,6 mm, sedangkan metode C itu menggunakan mold lebih besar 152,4 mm. Volume of mold-nya itu otomatis mengikuti nilai diameter. Mass of fiber-nya sama
ya, karena kita menggunakan standar Proctor 2,5 kg. Height of hammer drop ini maksudnya ketinggian jatuh hammer itu. Jadi ketinggian hammer itu dari hammer ke permukaan tanah dalam mall itu 304,8 mm atau 30,48 cm. Number of hammer blows per layer of soil ini maksudnya 25 tumbukan per lapisan, sedangkan lapisannya itu adalah number of layers-nya itu adalah 3, sama. Jadi per lapisan ini ditumbuk 25 kali, sedangkan metode C per lapisan ini ditumbuk 56 kali. Energy of compaction-nya sama, yaitu 600 kN per meter kubik. Nah, yang perbedaan coloknya ini adalah ini deh, soil to be used. Jadi jenis tanah yang digunakan untuk standar Proctor ini yang metode A, lolos saringan nomor 4 atau ayakan 4,57 mm, di mana digunakan jika 20% atau kurang dari berat material tanahnya ya, ini tertahan di saringan nomor 4. Sedangkan metode B itu yang lolos saringan 9,5 mm. Ini tanah yang digunakan jika tanah tersebut tertahan di saringan nomor 4 itu lebih dari 20% dan kurang sama 20% dari berat ya, ini tertahan di saringan 9,5 mm atau 3/8 inch. Dan metode C ini yang lolos ayakan 19,0 mm. Ini yang digunakan adalah lebih sama 20% dari berat yang tertahan di saringan 9,5 mm dan 30% lebih sama itu dari berat itu tertahan di saringan 19,19 mm seperti itu. Jadi biasanya ya ini nomor ya, saringan nomor sekian, tapi ini adalah ukuran saringannya, ukuran diameter saringan ini maksudnya. Diameter saringan bukan diameter besarnya, tapi diameter yang kecilnya itu. Oke. Kemudian modified Proctor test sama, ini ada metode A, B, dan C ya. Diameter of mold-nya itu juga sama, volume of mold-nya juga sama, mass of hammer-nya juga beda. Ini lebih besar, 4,54 kg. Dan height of hammer drop-nya, ketinggian jatuhan hammer-nya itu 45,72 cm. Lebih tinggi daripada yang standar Proctor. Kalau yang ini sama 25, 26, 25, metode C 56, tapi lapisannya beda. Ini 5 lapisan, sedangkan standar Proctor itu 3 lapisan, dan energy of compaction-nya juga lebih besar, itu 2700 kN per meter kubik. Dan untuk soil to be used-nya, nah ini bisa dibaca aja ya. Ini dia. Jadi yang perbedaan mencoloknya ini adalah ini dia, yang tanah yang digunakan pada masing-masing metode. Nah, baiklah kita masuk ke pengujian lapangan. Setelah kita tahu pengujiannya di laboratorium ya, ada banyak ini, beberapa ada pengujian lapangan. Pertama itu volume test. Ini bisa digunakan dengan metode Sencon yang kita lakukan di mekanika tanah 1. Kemudian ada balance density test. Sini saya nggak bahas prosedurnya, tata cara pelaksanaannya di lapangan, tapi insya Allah untuk kedepannya ini jadi PR saya ini. Kemudian yang kedua itu combine test. Nah ini dia, nuclear gauge pakai alat ini. Ini ada beberapa metode, ada direct method, ada indirect method, sama moisture reading. Kemudian next ada CBR atau California Bearing Ratio. Nah ini dia, ini rekomendasi untuk dengan tanah derajat kejenuhannya lebih dari 80%. Jenis tanahnya granular atau soil. Dan kemudian pasir. Kemudian jika tanah belum termodifikasi oleh pekerjaan konstruksi itu selama 2 tahun. Ini dia.
Kemudian ada DCP, Dynamic Count Penetration. Nah, ini dia. Ini recommended untuk jenis tanahnya granular atau butiran halus. Kemudian plate load test. Ini dia. Nah, kita masuk ke field compaction atau alat pemadatan yang digunakan di lapangan, alat beratnya. Seperti smooth drum rollers, kemudian pneumatic tire roller, combination roller, shift foot or pivot roller. Kemudian ada grade roller, smooth drum mode, impact roller, dan pneumatic mode. Jadi ini beberapa di antaranya. Kemudian untuk pemilihan alat pemadatan itu biasanya bergantung pada jenis tanah di lapangan. Kita lihat ada geomaterial type, itu jenis tanah, ada first choice, itu pilihan pertama untuk alat pemadatan, ada second choice. Dan jadi kita di lapangan itu nggak selalu dihadapkan satu pilihan, jadi ada pilihan kedua. Dan di sini ada rock fill, ada timbunan rock atau batuan. Jadi untuk pilihan pertama itu kita gunakan vibratory roller. Kalau tidak ada itu bisa kita gunakan rubber tire roller. Yang kedua ada plastic soil. Nah, di sini kita lihat jenis tanahnya itu ada CH, NMH. Saya review sedikit. Kalau huruf pertama untuk klasifikasi tanah, ini huruf pertama itu berdasarkan berarti jenis tanahnya. Jadi kalau C itu clay atau lempung, M silt, lanau, kemudian ada lagi S itu sand, pasir, kemudian ada G gravel atau kerikil, dan ada U organik. Kemudian sedangkan huruf keduanya untuk tanah butir halus ini ada H high plasticity, dan ada L low plasticity. Kemudian untuk butiran kasarnya ada C clayey, ada S silty, ada P poorly graded, dan ada W well graded. Nah, itu dia. Jadi kalau CH di sini adalah clay high plasticity atau lempung yang berplastisitas tinggi. Dan MH lanau berplastisitas tinggi. Jadi untuk alat yang digunakan itu ada shift foot or pivot roller. Untuk second choice-nya sama. Dan kemudian ada low plasticity soil, plastisitasnya rendah. Nah, kalau lempung plastisitas rendah dan plastisitas rendah, ini gunakan sama ya. Nah, kemudian yang second choice-nya rubber tire vibratory roller. Masalahnya di sini adalah moisture content-nya atau kadar airnya sulit dikontrol. Ini sangat kritis untuk tanah yang silty atau kelanauan. Dan kemudian ada plastic sand and gravel. Di sini ada GC, ini maksudnya gravel clayey. Kerikil berlempung, dan SC sand clayey itu pasir berlempung ya. Jadi ini kita gunakan vibratory pneumatic roller, dan second choice-nya pivot roller. Dan terus terusnya ini ada SM, GM, ada silty sand and gravel ya, pasir berlanau, dan kerikil berlanau. Di sini kita gunakan vibratory roller, dan second choice-nya rubber tire pivot roller. Ini sama moisture-nya atau kadar airnya sulit untuk dikontrol. Kemudian ada clean sand, pasir bersih, SW, sand well graded, berarti pasir yang bergradasi baik. Dan SP, sand poorly graded, berarti pasir yang bergradasi buruk. Ini first choice-nya ada vibratory roller, dan second choice-nya impact rubber tire roller. Kemudian ada clean gravels. GW ini gravel well graded, kerikil yang bergradasi baik, dan GP kerikil bergradasi buruk. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat tentang mengenai perilaku tanah.
gimana perilaku tanah jika dipadatkan. Jadi kalau secara garis besar, itu tanah itu terbagi atas ada tanah granular atau pasir, ada tanah lanau, dan ada tanah lempung. Ini secara garis besar. Dan bagaimana perilaku tanah ini jika dipadatkan? Kita lihat dulu satu persatu. Tanah granular atau pasir. Ini perilakunya paling mudah penanganannya untuk pekerjaan di lapangan. Kuat gesernya tinggi dan ada sedikit perubahan volume bila dipadatkan. Ini dia tanah pasir. Kemudian tanah lanau apabila dipadatkan akan stabil dan mampu memberikan kuat geser yang cukup dan sedikit kecenderungan perubahan volume. Sulit dipadatkan dalam keadaan basah karena permeabilitasnya rendah. Sedangkan tanah lempung ini jika dipadatkan dengan cara yang benar, maka akan menghasilkan kuat geser tinggi. Akan tetapi jika kondisi lempung basah itu akan sulit. Air akan sulit keluar dari pori tanah sehingga butiran akan sulit merapat satu sama lain karena airnya sulit untuk keluar. Ini permasalahannya. Jadi yang agak berkasus itu adalah lanau dan lempung di sini. Baiklah, kita masuk ke kurva pemadatan. Kurva pemadatan ini berasal dari hasil yang didapatkan dari hasil uji laboratorium. Kemudian hasil uji laboratorium ini nanti akan digunakan untuk mencari kepadatan relatif. Nah, kita masuk dulu ke hasil uji laboratorium ini. Ini bentuk hasil uji laboratorium. Ini kalau sumbu Y-nya ini gamma dry atau berat volume kering, sedangkan sumbu X-nya ini ada kadar air yang dinyatakan dalam persen. Nah, dan ini ada 5 titik pengujian ini. Nah, ini hasilnya misal seperti ini. Kemudian kita tarik garis regresi. Setelah didapat garis regresi, di sini ada namanya kadar air optimum. Kita tarik garis ke atas. Kemudian kita hubungkan ke gamma dry dan inilah gamma dry maksimum di laboratorium. Jadi ini yang bakal kita gunakan ini, nilai gamma dry maksimum atau berat volume kering maksimum. Dan ini adalah garis ZAVL atau Zero Air Void Line. Jadi berat volume kering itu ini dinyatakan dengan cara gamma dry-nya adalah GS dikali gamma W per 1 tambah E, atau nilai gamma atau berat volume itu per 1 tambah W persen per 100. Itu nilai berat volume keringnya. Kemudian zero effort line ini adalah jika pori tanah tidak mengandung udara sama sekali, di mana pori tanah terisi penuh oleh air, maka derajat kejenuhannya itu adalah 100% karena terisi penuh oleh air. Maka volume tanahnya itu dapat ditulis, jadi ini rumusnya ZAVL ini GS dikali gamma W per 1 tambah WGS. GS ini berat spesifik atau berat jenis, kemudian ada gamma W berat volume air, W kadar air. Dan ini adalah yang digunakan juga 5 titik pengujian untuk menghitung zero air void line ini. Nah, ini catatannya, ada sedikit catatan. Jika air ditambahkan pada suatu tanah yang sedang dipadatkan, air tersebut akan berfungsi sebagai pembasah pada partikel tanah, agar tanah tersebut mudah bergerak dan bergeser satu sama lain dan membentuk kedudukan yang lebih padat. Nah, sekarang kita masuk ke kurva pemadatan. Nah, ini dia. Ini saya ambil dari buku Soil Improvement and Ground Modification Method karya Peter G. Nicholson. Ini ada soil 1, soil 2, sampai soil 6. Di sini kita lihat ini perbedaannya adalah ini nilai moisture content-nya dan nilai dry unit weight-nya atau berat volume kering. Di sini kita contohkan di sini soil pertama. Soil pertama itu adalah jenisnya SWSM. SW itu adalah sand well graded. Pasir bergradasi baik. Juga SM, sand silty, pasir berlanau.
Di sini soil 1 ini kira-kira nilai moisture content-nya antara 6 sampai 9 ya. Kemudian nilai berat volumenya ini kira-kira sampai ke 21,5 kg per meter kubik. Kalau soil 2 ini jenisnya SM, sand silty, pasir berlanau. Nah, ini dia range moisture content-nya bisa dilihat ini. Kemudian berat volume keringnya juga. Kemudian soil 3 ini ada SC, sand clayey, ada pasir berlempung. Nah, pasir berlempung ini moisture content-nya kira-kira di antara 8 sampai hampir mendekati 15. Dan gamma dry maksimumnya ini 19 kg per meter kubik. Dan soil 4 itu CL, ada clay low plasticity atau lempung berplastisitas rendah. Soil 5 SP sand poor graded. Nah, jadi pasir bergradasi buruk. Dan soil 6 itu MH, silt high plasticity ya. Atau biasanya ini volcanic ash atau abu vulkanik. Nah, ini dia. Inilah jenis tanah. Ini nilai moisture content, ini nilai moisture content, kadar air dan dry unit weight-nya berdasarkan jenis tanah. Nah, inilah rata-ratanya di lapangan, seperti itu dia kira-kira. Masuk ke faktor pemadatan, jadi di sini kita harus ketahui apa yang mempengaruhi pemadatan itu. Sebelumnya kita lihat dulu kurva ini. Kurva pemadatan ini. Ini ada 3 jenis kurva. Yang pertama itu dinamakan effort A, kemudian effort B, dan ketiga effort C. Jadi ada usaha A, B, dan C. Dan kemudian ini adalah garis zero effort line. Jadi yang di luar itu berarti derajat kejenuhan atau S-nya itu sama dengan 100%. Sedangkan kalau yang memotong kurva itu berarti derajat kejenuhannya itu kurang dari 100%. Jadi faktor yang mempengaruhi pemadatan itu tadi kurva yang sebelumnya itu kurva yang sebelumnya kita lihat faktor yang mempengaruhi pemadatan itu adalah jenis tanah. Kemudian yang kedua metode yang digunakan. Kemudian ada energi. Nah, ini ya energi yang di sini ya. Kemudian ada kadar air. Ini dia. Jadi kesimpulannya adalah pertama, semakin tinggi energi pemadatan, maka semakin tinggi pula berat volume kering tanah. Yang kedua, semakin tinggi energi pemadatan, maka semakin rendah kadar air optimum yang diperoleh. Jadi inilah kesimpulan dari kurva pemadatan yang kita dapat dari hasil uji laboratorium. Oke, kita masuk ke pemadatan relatif. Ya. Pemadatan relatif ini biasanya juga disebut relative compaction ya, lambangnya LRC. Jadi apa itu pemadatan relatif atau relative compaction? Yaitu perbandingan antara nilai gamma dry di lapangan dengan gamma dry maksimum yang kita dapatkan di laboratorium dari hasil uji laboratorium. Ini dia, dikali 100%. Jadi gamma pemadatan relatif ini dinyatakan dalam persen ya. Kemudian khusus untuk tanah pasir atau granular itu pemadatan relatif itu sama dengan A per 1 kurang DR dikali 1 kurang A, di mana DR itu adalah derajat kepadatan. Nah, DR itu rumusnya adalah gamma dry dikurang gamma dry minimum per gamma dry maksimum dikurang gamma dry minimum dikali gamma dry maksimum per gamma dry. Dan A itu adalah gamma dry minimum per gamma dry maksimum. Nah, ini didapat dari hasil uji laboratorium minimum dan maksimum ini. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita lihat kepadatan versus kedalaman. Nah, ini dia. Apa beda kedua gambar ini? Kedua grafik ini, yang pertama ini single leaf, maksudnya ini pemadatan yang dilakukan hanya satu lapisan saja.
Ini di sini dapat kita lihat ini nilai kepadatan ya. Ini kepadatan awal. Kemudian dilakukan pemadatan itu mulai naik. Mulai naik di titik ini maksimum, ya maksimum. Tapi dia akan menurun kembali setelah seiring bertambahnya kedalaman. Ini karena pemadatan yang dilakukan hanya pada satu lapisan. Sedangkan kalau pemadatan ini dilakukan pelapisan, nah ini yang terjadi. Jadi pada lapisan awal dari sini, dia akan naik, kemudian dipadatkan lagi perlapisannya, kemudian dia akan grafiknya akan overlap. Jadi di sini dia akan menjaga nilai kepadatannya. Seperti itu. Di sini adalah before compaction, ini nilai sebelum pemadatan, kemudian setelah pemadatan dia akan meningkat after compaction. Dan disinilah nilai maksimum, di sini nilai minimum density. Kalau nilai minimumnya biasanya itu Apollonia, menurut Apollonia itu 75% nilai minimumnya. Jadi pemadatan ini seharusnya dilakukan perlapisan. Biasanya itu untuk pemadatan dangkal dilakukan 15-30 cm. Itu ketebalan perlapisan. Sedangkan kalau misalnya pemadatan dinamik itu bisa 1-1,5 meter perlapisannya. Sekarang kita masuk ke compaction requirement, itu persyaratan kepadatan. Di sini kita lihat ada compaction fill for, berarti ini adalah timbunan pemadatan untuk beberapa jenis bangunan. Kemudian ini adalah nilai kepadatannya, dan ini adalah range optimum moisture content-nya, kadar air. Jadi kita lihat contoh untuk jalan, timbunan jalan. Kalau pada kedalaman 0 sampai 0,5 meter, itu nilai kepadatannya adalah yang disyaratkan adalah 90 sampai 105%. Ini tergantung pada jenis tanah, pada beban jalan dan fungsi dari timbunan itu sendiri. Dan kemudian range untuk kadar airnya itu -2 sampai +2. Dan untuk kedalaman jalan lebih dari 0,5 meter itu tingkat kepadatannya harus 90 sampai 95%. Dengan syarat seperti di atas, tergantung pada jenis tanah, beban jalan, dan fungsi dari timbunan, dan range moisture content-nya sama. Kemudian untuk bangunan bendungan kecil itu sama 90-95%, sedangkan untuk range kadar airnya itu -1 sampai +3. Nah, jadi seperti itu seterusnya. Oke. Kita masuk ke OMC dan Gamma Dry Maximum. Jadi US Navy Design Manual tahun 1962 ini menyarankan persamaan untuk menentukan OMC atau Optimum Moisture Content dan berat volume kering maksimum itu menggunakan pengujian standar Proctor yang kita lakukan di laboratorium berdasarkan nilai LL dan PI, di mana nilai kadar air optimum itu adalah 6,77 ditambah 0,43 LL dikurang 0,21 PI. LL itu adalah liquid limit atau batas cair, sedangkan PI itu adalah plasticity index atau indeks plastisitas. Sedangkan gamma dry maksimum itu sama dengan 20,48 dikurang 0,13 LL dikurang 0,05 PI. Ini cara yang pertama yang bisa digunakan. Kemudian cara kedua, ini dia, kita menggunakan grafik Ohio Compaction Curve, kurva pemadatan. Ini modified from Johnson and Salbert ya. Nah, jadi ini berdasarkan nilai moisture content, ini kadar air, kemudian ini berat volume pada keadaan moist atau keadaan asli. Jadi kita inputkan nilai kadar airnya, maka akan didapat nilai gamma dry max-nya atau gamma dry maksimumnya.
Ini cara yang kedua. Dengan catatan, US Navy Design Manual ini dan kurva pemadatan Ohio ini hanya bisa digunakan untuk kebutuhan preliminary design. Jadi untuk yang desain sebenarnya itu tetap kita lakukan pada uji di laboratorium. Sekarang permasalahannya adalah oversize particle, di mana kita memadatkan tanah yang memiliki partikelnya berukuran besar. Oke, kita lihat dulu apa itu partikel oversize. Ini yaitu partikel dengan ukuran lebih dari 4,75 mm untuk ukuran mold dengan diameter 100 mm atau ukuran partikelnya lebih dari 19 mm untuk ukuran mold dengan diameter 150 mm. Jadi kita bagi dua ini untuk oversize particle. Kemudian berdasarkan ASTM D4718, nilai OMC dan gamma dry maksimum itu dapat ditentukan dengan kalau ini dengan syarat ini oversize partikelnya itu hanya berlaku jika kurang dari 30%. Jadi gamma dry maksimumnya bisa kita cari dengan cara gamma water berat volume air per POS per GOS ditambah gamma water kali 1 per POS per gamma dry maksimum, di mana gamma dry C ini berat volume kering maksimum yang terkoreksi. Ini khusus untuk oversize partikel saja. Kemudian ini gamma dry maksimumnya ini tanpa oversize partikel. Kemudian GOS ini berat jenis atau berat specific gravity oversize particle. Kemudian untuk POS ini persentase berat oversize particle. Ini ditentukan dalam bentuk desimal. Dan untuk kadar air optimumnya, bisa kita lihat di rumus ini. W optimum dikali POS ditambah WSSD POS. Di mana W optimum C-nya itu kadar air optimum terkoreksi. W optimum ini tanpa partikel oversize. Sedangkan WSSD ini adalah kadar air pada keadaan tanah itu kering permukaan. Kita jemur sebentar sampai kering permukaan, itulah kadar itu. Kemudian kita hitung kadar air tanah tersebut dan itulah yang disebut kadar air tanah kering permukaan. Next slide yaitu borough volume. Ya. Cara menghitung volume borough. Jadi ini saya jelaskan secara ringkas. Tanah untuk pemadatan itu diambil di borough area namanya. Itu biasanya tanah tersebut diambil dengan cara digali. Dilakukan penggalian. Setelah dilakukan penggalian, kemudian ditransportasikan dengan alat transportasi truk dan lalu dibawa ke lokasi pemadatan. Nah, tanah yang digali di borough area inilah yang disebut borough volume. Itu dia. Jadi, cara menghitung borough volume, ini ada dua cara. Yang pertama yaitu US Navy tahun 1986 ini menyatakan volume borough itu dapat menggunakan persamaan, ini dia, di mana VB itu adalah volume borough. Kemudian VF, R itu volume timbunan yang disarankan. Kemudian gamma DF itu berat volume kering timbunan. F itu fill ya, berarti timbunan. Kemudian gamma DB, B itu borough, berarti berat volume kering borough. Kemudian WL, L itu adalah loose, berarti berat kering yang hilang. Kemudian cara yang kedua, ini biasanya digunakan untuk estimasi awal atau preliminary design. Volume borough itu bisa dihitung dengan persamaan ini dia. VB sama dengan sigma F, R. Di mana sigma itu merupakan faktor pengaruh shrinkage atau swelling. Jadi ada faktor pengaruh tanah mengembang pada material borough ini. Di mana nilainya adalah 1,1 sampai 1,15 itu untuk
soil, untuk tanah. Kemudian 0,7 sampai 0,9 itu berupa material rock atau batuan. Lanjut ke parameter desain. Apa saja parameter yang diperlukan untuk desain pemadatan? Ada 9 ya. Yang pertama itu jenis proyek. Kemudian ada pemadatan relatif. Kemudian luas area dan ketebalan timbunan. Kemudian jenis dan gradasi timbunan, jenis alat yang digunakan, kadar air optimum dan berat volume maksimum, bore volume, ketebalan dan number of leaf, and number of passes. Nah, ini dia. Ini yang harus kita tentukan untuk mendesain pemadatan. Bagaimana dengan prosedur pemadatan? Yang pertama itu kita tentukan dulu material timbunannya. Yang kedua, dilakukan pengujian di laboratorium. Itu termasuk analisis saringan atau limit, berat jenis atau spesifik gravity untuk menentukan jenis tanahnya. Kemudian untuk selanjutnya lakukan pengujian pemadatan. Apakah itu standar Proctor atau modified Proctor di laboratorium untuk mendapatkan kurva pemadatan, termasuk ZAVL-nya, Zero Air Void Length, dan dari kurva tersebut bisa kita tentukan nilai kadar optimum dan berat volume maksimum atau gamma dry. Kemudian untuk preliminary design ini dapat digunakan bersamaan yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Itu ini dia untuk kadar air optimumnya dan gamma dry maksimumnya. Kemudian untuk khusus timbunan granular itu dilakukan pengujian angka pori maksimum dan angka pori minimum. Itu khusus untuk yang timbunan pasir. Sedangkan kemudian next, berdasarkan jenis dan gradasi tanah itu tentukan alat pemadatan yang cocok. Yang kita gunakan di tabel sebelumnya. Kemudian berdasarkan alat pemadatan dan jenis timbunan, tentukan ketebalan dan jumlah pemadatan atau number of passes itu. Kemudian berdasarkan luas area dan ketebalan pemadatan, hitung volume timbunan dan bore volume. Dan untuk proyek besar itu perlu dilakukan percobaan di lapangan atau field trial untuk memverifikasi parameter desain. Dan ini khusus hanya untuk proyek besar saja. Kita masuk solusi, ini kita lakukan step by step. Yang pertama itu material timbunan, ini kita anggap oke dulu. Kemudian yang kedua pengujian laboratorium, itu termasuk analisa saringan, data limit, ini juga kita anggap sudah oke. Kemudian yang ketiga, masuk ke hitungan, menentukan nilai kadar air optimum, berat volume maksimum, dan ZAVL. Diberikan data laboratorium seperti ini. Pada kadar air 6%, berat volumenya 17,6. Jadi kita ambil satu contoh ini. Jadi kita hitung lagi berat volume maksimum atau gamma dry dan ZAVL-nya. Gamma dry itu rumusnya adalah gamma per 1 tambah W. Jadi gammanya sudah diketahui 17,6, W-nya kadar air sudah diketahui 6%. Tinggal menginputkan datanya saja dan hasilnya adalah 16,6 kN per meter kubik. Kemudian ZAVL-nya itu rumusnya adalah gamma W itu mutlak nilainya 9,81, kemudian W-nya juga sudah diketahui, GS-nya juga, jadi kita tinggal inputkan hasilnya 22,4 kN per meter kubik. Maka kita susun seperti ini. Jadi pada masing-masing kadar air ada berat volume dan ada nilai ZAVL-nya. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus buat kurva pemadatan berdasarkan data di data ini. Ini adalah kadar air, ini adalah berat volume kering. Ini kita inputkan kadar air dan berat volume keringnya masing-masing. 6 itu 17,6 sampai kadar air 14 itu berat volume keringnya 16,7. Kemudian buat ini adalah berat volume atau nilai ZAVL-nya. Dan untuk menentukan kadar air optimum dan berat volume kering maksimum, itu
itu lakukan dulu kita buat dulu garis regresi. Setelah kita buat garis regresi seperti ini, baru kita tentukan kadar air optimumnya. Bisa kita tentukan pada kadar air optimum, dapatlah nilai berat volume kering maksimum. Nilainya berapa? Ada di sana 18,2. Dan untuk particle oversize bagaimana? Kita hitung dulu berat volume kering maksimumnya. Yang saya presentasikan sebelumnya, kita hanya menginputkan data yang sudah ada. Ya, nanti didapat gamma dry maksimum untuk particle oversize ini 19,4 kN per meter kubik. Kemudian kadar air optimumnya sama dengan 8,5%. Dan selanjutnya menentukan kepadatan relatif atau nilai RC. Untuk timbunannya itu 0,4 meter. Kemudian yang tebal aspalnya itu adalah 0,075 meter. Jadi totalnya adalah 0,475 meter. Jadi untuk menentukan kepadatan relatif ini tebalnya ini adalah 0,475, otomatis terletak di antara 0 sampai 0,5 meter. Jadi otomatis yang disyaratkan di sini adalah 90 sampai 105% dengan range kadar airnya itu adalah -2 sampai +2. Seperti yang sebelumnya itu ya, kurva pemadatannya itu +2 itu. Maka nilai RC-nya itu adalah 90% per 0,95, jadi yang dibutuhkan kepadatan relatifnya adalah 95%. Kemudian kita menentukan alat. Material timbunan yang tersedia itu adalah 15% butiran halus dan 20% butiran particle oversize. Di sini kita lihat mana yang paling cocok di sini. Yang paling cocok itu adalah kira-kira ini dia. Silty sand and gravel. Ada butiran halus dan ada gravel ya, oversize particle. Gravel itu kan kerikil, jadi yang oversize. Dan untuk alat lagi, dengan ini dia untuk lebih tepatnya. Tadi ada first choice and second choice. Ini yang lebih tepatnya adalah untuk for fine grain fills. Jadi material kita ada 15% butir halus. Jadi kalau di sini bolehnya lebih dari 8%. Berarti kita sudah lebih 8% ya. 15%. Jadi yang cocok adalah ini dia, rubber tie roller. Jadi untuk ketebalan pemadatan perlapisannya itu adalah 150 sampai 200 mm. Jadi minimal itu 15 cm dan maksimal 20 cm. Dan number of pass-nya itu 4 sampai 6 kali. Dan kemudian menghitung volume boro. Rumusnya volume total timbunan itu 200 meter kali 200 meter dikali tebal timbunan 0,4. Jadi hasilnya 16.000 meter kubik. Dan kemudian dengan menggunakan faktor pengaruh shrinkage, ini rumusnya karena kita adalah tanah ya, berarti 115 dikali 16.000. Jadi sama dengan 18.400 meter kubik. Baiklah, untuk referensi yang saya gunakan, ini sama seperti sebelumnya. Ada dasar-dasar teknik perbaikan tanah, karya Darwis, kemudian ada Principle of Foundation Engineering, karya Braja Engdas, Soil Improvement and Ground Modification Method, karya Peter Ginian Nicholson, and Principle of Practice of Ground Improvement, karya Jihan. Jadi di sini ada yang di khusus pemadatan dangkal ini saya ambilnya di dua buku ini, karya Peter G. Nicholson sama Jihan. Ini karena lebih lengkap
di sana. Baiklah, sekian dulu ya dari saya. Insya Allah untuk kedepannya saya share lagi lebih banyak, doakan saja. Baiklah, yang salah itu adalah datang dari saya dan yang benar itu datang dari Allah semata. Dan saya akhiri sharing kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.